Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ari. Hari ini tanggal 1 Maret tahun 2021. Ya, ini episode ke-13 dari YouTube saya, Sobat Traders. Hari ini saya ingin membahas mengenai screening saham ya. Jadi bagaimana saya selama ini melakukan screening saham setiap harinya untuk dicoba ditradingkan besoknya. Oke. Nah, tapi sebelum membahas itu, seperti biasa, hari ini saya akan membahas mengenai pergerakan IHSG, apa yang terjadi hari ini, dan kira-kira prediksinya untuk selanjutnya akan seperti apa untuk hari-hari berikutnya. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama dari IHSG ya. Oke teman-teman, sebelum saya membahas IHSG ya, mohon bantuan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga apabila saya update video baru, saya upload video baru, teman-teman akan langsung terupdate. Oke, sekarang kita langsung bahas saja mengenai IHSG. IHSG hari ini tutup pada level 6.338. yang mana itu naik 1,55%. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan di episode saya sebelumnya, bahwa prediksi IHSG untuk minggu ini akan mengalami dua skenario. Yang pertama, skenario yang merah ya, panah merah, bahwa dia akan langsung naik dari closing terakhir, meretest 6.285, kemudian turun lagi sideways di sini, kemudian closing di atas 6.025. Untuk skenario kedua, dia akan langsung naik dari sini, meretest 6.300 sideways, kemudian akan closing di 6.300. Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya dia mendekati ke skenario kedua, di mana akhirnya IHSG berhasil closing di atas 6.300. Ini pertanda baik menurut saya, karena untuk hari-hari berikutnya atau minimal besok seharusnya IHSG bisa melanjutkan kenaikannya, dan 6.300 area ini akan menjadi support yang baru buat IHSG, yang selama ini cukup susah ditembus sama IHSG ya. Bisa dilihat di sini berapa kali di retest, turun lagi, naik, turun lagi. Nah, akhirnya bisa ditembus juga, bisa di breakout. Insya Allah harusnya ini menjadi pertanda yang baik, sehingga IHSG bertahan menjadi support. 6.300 menjadi support baru IHSG, support yang cukup kuat, sehingga IHSG bisa melanjutkan kenaikannya. Prediksinya gimana ke depannya? Saya akan hapus dulu yang ini, kemudian yang ini. Nah, untuk besok IHSG dari perkiraan saya, skenario pertama ya, kita coba gambar, dia IHSG akan lanjut naik dari sini ya ke sini, kemudian akan mengalami penurunan di sini, naik kembali, sideways kembali, dan closing di area di atas, tidak terlalu tinggi tapi di atas dari 6.000, di atas closing dia terakhir ya. Kemungkinan akan closing di area 6.350-an. Skenario pertama ya. Nah, untuk skenario kedua ya, ini skenario pertama saya kasih warna merah dulu. Nah, untuk skenario kedua, IHSG ada kemungkinan akan langsung naik ya, lebih tinggi lagi ya, mencoba meretest 6.400, cuman dia tidak berhasil. Nah, ada kemungkinan untuk IHSG turun agak dalam ya, kemungkinan di level 6285 ya, karena ada kemungkinan. Kenapa seperti itu? Karena ada kemungkinan IHSG akan terjadi aksi TP, ya. Jadi ini kemungkinan akan di sini, dan dia akan close di bawah harga closing hari ini. Oke, jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Ini saya kasih warna biru untuk skenario kedua. Jadi skenario kedua bisa jadi IHSG akan close di bawah hari ini ya, kemungkinan di level mungkin 6.320-an ya. Itu untuk skenario kedua. Kenapa saya berikan skenario kedua seperti itu? Karena hari ini banyak saham-saham yang naik cukup tinggi ya. Jadi saya sendiri sebagai traders ingin lebih waspada ya, karena ada kemungkinan aksi TP yang dilakukan baik oleh bandar maupun oleh kita retail ya. Jadi ada kemungkinan bandar memancing untuk melakukan aksi TP. Bisa jadi besok dinaikkan dulu sampai level 6.300, sampai level 6.400-an. Nah, pada saat itu mungkin beberapa teman-teman yang sudah TP, dan bisa jadi setelah itu akan dibanting turun. Ya, itu untuk skenario kedua ya. Walaupun kemungkinan lebih kecil ya menurut saya daripada terjadi skenario 1. Kalau saya lebih prefer untuk skenario 1, di mana kemungkinannya ada 70-30%. Skenario 1 kemungkinan terjadi 70%, skenario kedua kemungkinan terjadi 30%.
Ya karena IHSG pergerakan harganya masih cukup volatile. Ya belum 100% aman. Walaupun dia berhasil closing di atas 6.300 itu pertanda yang baik. Ya, dan 70% ada kemungkinan dia akan closing kembali di atas 6.300 dan bisa jadi lebih tinggi dari 6.338. Kemungkinan akan ada di 6.350-an sampai 6.370. Ya, apabila dia tidak berhasil closing di atas 6.400. Ya, jadi itu kemungkinannya untuk IHSG ya untuk hari besok Selasa dan hari-hari berikutnya. Oke, itu dulu untuk IHSG. Teman-teman bisa menyiapkan trading plan terbaiknya. Ya, semoga profit tetap bisa menghampiri teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara untuk screening saham ya. Topik utamanya adalah screening saham. Screening saham yang biasa teman-teman sebenarnya untuk screening saham teman-teman bisa dapatkan dari aplikasi sekuritas masing-masing ya. Biasanya mereka juga menyediakan namanya screener untuk saham-saham pilihan. Ya, teman-teman bisa lihat di situ, teman-teman bisa pilih di situ. Nah, cuman kalau saya pribadi, saya lebih prefer saya mencari sendiri. Saya mencari sendiri biasanya saya pakai adalah dari Stockbit ya. Saya udah tentukan watchlist saya di Stockbit. Kemudian setiap hari setelah akhir sesi atau sore harinya biasanya saya melakukan screening ya. Cara screeningnya seperti apa? Ini akan saya coba tunjukkan ya. Oke, biasanya saya akan melihat di Stockbit ini ya, watchlist saham saya. Saya akan lihat berapa pergerakan saham nih. Saya akan perhatiin kira-kira mana yang menarik dari pergerakan saham-saham ini. Nanti dari sini saya akan coba lihat di Trading View. Ya, contoh ini saya lihat kan ada kenaikan cukup lumayan ya. Jadi saya melihatnya biasa saham-saham yang naik tapi tidak terlalu tinggi, yang masih di bawah 5% atau saham-saham mengalami koreksi. Ya, itu saya lihat cukup potensial. Tapi kemudian selanjutnya saya harus analisa di Trading View biasanya. Oke, APLN, coba saya lihat APLN. Biasanya saya lihat apa? Saya lihat pergerakan satu harinya. Oh, dia ada kenaikan lumayan tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian dia kembali sideways di sini. Nah, saya lihat biasa di time frame 3 bulan. Untuk lebih jelasnya pergerakannya akan seperti apa. Nah, terlihat di sini ya bahwa dia sempat naik, kemudian turun dalam, kemudian mulai naik lagi. Nah, kondisi chart seperti ini ya, kita bisa lihat bahwa dia punya potensi untuk kembali naik sampai level 200-an. Tapi kembali ini harus dibuktikan di analisa technical di chart. Saya biasa pakai Trading View. Oke, sekarang kita coba ya di Trading View. Oke, teman-teman bisa dilihat ya, ini chartnya PLN. Ya, terlihat di sini PLN mengalami kenaikan, kemudian penurunan, kemudian mulai naik sedikit terus sideways. Dan tadi hari ini mulai terbentuk candle hijau yang cukup besar. Ya, kemudian volume juga cukup besar ya. Jadi menurut saya ini salah satu saham potensial ya. Kita akan coba nih lihat di sini bahwa stokastiknya juga lumayan nih mengarah ke atas, mulai golden cross ya mengarah ke atas. Begitu juga dengan MACD-nya ya, mulai akan naik kembali ya, volume lumayan, candle terakhir juga lumayan bagus ya. Ini seperti kicker bullish ya polanya. Oke, kita lihat sekarang pakai Fibo. Kita lihat pakai Fibo seperti apa pergerakannya, prediksinya. Oke, biasanya saya akan tarik garis Fibo ya untuk melihat dari terakhir di sini penurunan dia sampai dengan di sini. Nah, kira-kira untuk KPLN itu bisa naik sampai level mana? Nah, tadi terlihat di sini ya di 382 ya. Di 382 APLN mulai naik ke atas ya, dan dia akan kembali meretest MA20-nya. Apabila ya bisa break dan close dari di atas MA20-nya, ada kemungkinan APLN menuju ke terdekat. Biasanya saya selalu ambil di Fibo 618 di level harga 199 ya. Terdekatnya adalah ke situ. Jadi apabila dia berhasil break, dia potensial ke 199. Kalau ini berhasil break, dia akan lanjut ke 200-an. Oke, jadi itu satu APLN. Ini akan saya jadikan watchlist saya untuk malam ini. Selanjutnya seperti apa saham yang lain? Ayo kita lihat lagi. Oke, saya kembali cari ya di sini. Saya kembali cari, saya lihat di sini untuk saham-saham. Oke, kita lihat coba ini Bevin. Oh, ini sudah cukup tinggi, saya biasa nggak ambil. Kemudian kita lihat lagi PTPS, coba dia ada penurunan hari ini, penurunan cukup dalam. Nah, tapi dia sebenarnya masih di level yang cukup tinggi ya, harga nanggung ini saya nggak ambil dulu. Cevin, coba saya lihat Cevin.
Sama, dia juga harga nanggung di sini. Saya belum ambil dulu. Nah, ini coba Cepin. Kenaikannya 1,63, kita lihat. Nah, ini lumayan ya harganya 3 bulan terakhir. Dia sempat naik ya, kemudian dia turun, dia mulai naik lagi di sini. Nah, ini sepertinya menarik. Ayo kita coba. Nah, ini untuk Cepin ya. Nah, ini cukup menarik ini. Untuk Cepin cukup menarik karena bisa dilihat di sini stokastik sama MACD-nya sudah golden cross ya dan mengarah ke atas. Ya, terus untuk pergerakan candlestick terakhir ada tekanan yang cukup tinggi. Ya, dia ada dorongan naik ke atas ya. Dorongan naik ke atas walaupun kenaikannya belum maksimal karena dia masih tertahan di MA 20-nya. Cuman dia berpotensi nih, dia masih berpotensi untuk mengalami kenaikan. Ya. Nah, kita bisa coba lihat nih dengan garis Fibo. Ini dari terakhir di sini, kemudian dia mengalami penurunan sampai sini, kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Nah, dia posisi posisi MA50 ya, sama dengan Fibo 50%-nya di 6.300-an lah, kira-kira itu ya. Jadi, targetnya adalah untuk Cepin apabila dia berhasil breakout dari 6.300. Nah, target pertama adalah di 618, yaitu di 6450 ya. Itu biasa target saya. Nggak usah muluk-muluk dulu, yang penting kita cari target terdekat yang kemungkinan akan dicapai dalam waktu dekat. Nah, apabila dia berhasil breakout lagi nanti dari 6.400, nah, pasti akan menuju ke 6.600. Bisa terlihat di sini berapa kali dia mencoba nih. Ini cukup kuat ya. Berapa kali mencoba naik, turun lagi, naik, sempat turun, coba naik, sempat berhasil breakout, akhirnya turun lagi, coba lagi belum berhasil sampai akhirnya turun kembali. Jadi di sini salah satu resisten yang kuat adalah di Fibo 786 di 6675. Ya, makanya menurut saya dia harusnya bisa ya breakout di sini 6300 dan teman-teman bisa buy on breakout ya. Buy on breakout ya, kemudian dia naik TP pertama di 6450, apa dia berhasil breakout lagi TP kedua di 6600-an. Oke, ini untuk Cepin ya, menarik. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi, kita lihat DMMX, kita lihat. Nah, harga yang cukup tinggi, saya biasa nggak mau kejar seperti ini. Film sudah ada sendiri, PPIP ya, saya nggak mau. Terus kita lihat lagi KRTA nih, sepertinya menarik nih, 1,85 kenaikan ini. Dulu saya sempat punya ya, ini sebenarnya salah satu emiten yang potensial menurut saya. Nah, kan pergerakan harganya nih bisa dilihat nih. Nah ya, dia di level ini sekarang, ini potensinya cukup besar nih. Yuk kita lihat chartnya. Oke, ini HRT ya teman-teman, kelihatan di stokastiknya juga mulai golden cross mengarah ke atas. MACD masih melandai memang, dan volume juga belum terlalu besar ya. Ya, ini masih ada kemungkinan naik ya, karena dia candle cukup bagus 3 hari terakhir. Cuman memang mungkin kenaikannya tidak cepat ya, karena volumenya juga tidak terlalu besar. Oke, coba kita ukur aja dulu dengan Fibo. Kemungkinan kenaikannya kita ambil aja dari sini. Terakhir sampai dengan penurunan dia di sini. Kita lihat di sini kenaikannya dia terakhir itu masih di level 220. Nah, targetnya dia harus bisa break ya, karena ini masih di bawah MA50 dan masih di bawah MA200-nya. Kebetulan MA200-nya ada di 226. Jadi kalau kondisinya seperti ini, MA200 adalah salah satu MA yang cukup kuat apabila dia menjadi resisten. Jadi sebaiknya teman-teman menunggu dia breakout dulu dari 226. Ya, karena kalau dia berhasil breakout dari 226, ada kemungkinan naik ke 242. Ya, naik ke 242. Dan kalau breakout lagi nih di posisi dekat dengan MA50-nya, dia akan naik ke 266. Ya, jadi itu trading plan saya pasti akan beli pada saat dia breakout. Karena kalau dilihat secara candle dia cukup bagus, stokastik juga bagus, MACD juga mulai melandai dan mulai ada bar cat warna hijaunya ya. Walaupun volume masih kecil tapi dia memiliki potensi. Oke, kita lihat satu lagi ya. Kita lanjut, kita lihat lagi. Coba kita lihat Indi, dia naik 0,68. Nah, ini juga menarik nih Indi nih. Ya, dia naik terus turun dan dia sempat sideways ini. Ayo kita lihat yuk untuk Indi. Nah, ini untuk Indi. Ya, chartnya di sini sebenarnya dia cukup sideways cukup lama ya. Ini dari 26 Januari ya, hampir sebulan dia sideways. Ya, jadi potensinya seperti apa? Kalau kita lihat candle terakhirnya sebenarnya juga
lumayan walaupun volumenya kecil, dan di sini stokastik juga sudah golden cross walaupun masih tipis. Ini juga melandai dan bar chart sudah hijau ya. Jadi seharusnya dia punya potensi nih, dan kemungkinan ini udah mulai melihat candle-candlenya, candle doji ini udah mulai terlihat dia jenuh untuk penurunannya, dan sideways-nya sudah mengalami kejenuhan. Nah, ini potensi dia naik cukup tinggi sebenarnya. Kita coba tarik garis Fibo. Oke, nah kalau kita tarik garis Fibo, ya dia pas di 236. Nah, ini sama nih ya kasusnya. Nah, ini 23,6 ini sepertinya belum bisa ditembus nih. Kembali dia sempat nembus, turun lagi, nembus sebentar, turun lagi. Jadi kalau saya pada saat dia nembus 236, kalau saya saat dia nembus 236 ya atau di 1500, saya masih akan menunggu ya. Saya akan masih menunggu sampai dia bisa break out yang 382 atau 1590. Ya, karena apabila itu di breakout ya, berarti dia sudah break dari area sideways-nya. Ya, karena kalau area sideways-nya kita bisa gambarkan di sini ya. Di area sini ya, sampai dengan ini kita tarik ke bawah. Sebentar, ini saya matikan dulu. Nah, ini kita tarik ke bawah. Ini adalah area sideways-nya. Jadi kalau dia bisa break nanti ya, dia bisa break di atas ini ya, dia bisa break ya, kemungkinan dia akan menuju 618 ya. Jadi kalau saya akan menunggu dia break di sini ya, baru kemungkinan akan entry ya. Kalau misalkan saya mau entry, karena terlihat sebenarnya sideways-nya sudah mulai jenuh ya, sideways-nya sudah mulai jenuh, ada potensi buat dia untuk naik ke atas. Oke, jadi itu ya tadi teman-teman, saya udah contohkan cara screening saham yang saya lakukan ya. Jadi ya saya nggak minta teman-teman melakukan hal yang sama, karena itu sebenarnya cukup, kalau belum biasa mungkin cukup makan waktu ya, dan sempat bingung juga. Tapi kalau saya biasa melihat sekali lagi pergerakan saham yang misalkan dia naik tidak terlalu tinggi ya, di bawah 5%, atau kalau yang turun biasanya turunnya juga nggak sampai HRB ya, turunnya mungkin di sekitar 3-4% maksimal ya, biasanya saya tertarik. Dan setelah itu kembali saya lihat untuk pergerakan sahamnya, biasanya saya ambil 3 bulan terakhir pergerakannya seperti apa. Biasanya saya nyari yang dia masih di area dekat-dekat support, atau kalau dia sudah cukup tinggi, biasanya saya akan lihat dia di situ bisa nggak kita buy on breakout ya, seperti itu. Sambil setelah itu kita analisa di chart ya. Di chart itu konfirmasinya adalah di chart. Apabila di chart dia terlihat bagus secara teknikal, berarti ada kemungkinan itu akan menjadi watchlist saya untuk hari berikutnya ya. Tapi kembali bahwa screener ini bukan berarti bahwa saham itu besok langsung akan naik ya, enggak ya. Itu sekali lagi saya ingatkan bahwa biasanya kalau saya watchlist saham itu umumnya yang selama ini saya alami, biasanya saham itu bisa jadi 2 hari 3 hari kemudian naik, atau mungkin seminggu 2 minggu kemudian baru naik ya. Bisa juga besoknya itu langsung naik, bisa juga. Cuman kalau saya selalu amannya saya memprediksi bahwa itu biasa 1 bulan ya, 7 sampai maksimal 1 bulan, 7 hari sampai maksimal 1 bulan. Oke, jadi itu aja ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Dan saya mohon sekali lagi supportnya untuk bisa subscribe, like, ya, komen, share, dan teman-teman apabila teman-teman berkenan. Ya, sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya.